Hujan turun deras di kota yang kelam. Di sebuah lorong sempit, seorang pemuda bernama Raka berjalan dengan langkah tergesa. Jaketnya basah oleh air hujan yang tak henti mengguyur. Di tangannya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang nyaris luntur terkena air. "Adikmu ada di rumah sakit Harapan. Datanglah sebelum terlambat." Jantungnya berdetak kencang. Selama bertahun-tahun ia mencari adiknya, Nisa. Setelah panti asuhan tempat mereka tinggal terbakar 10 tahun lalu, mereka terpisah. Raka tidak pernah tahu kemana Nisa pergi. Ia sudah mencarinya ke berbagai tempat, namun selalu menemui jalan buntu. Dan kini ketika akhirnya ia mendapat kabar tentang Nisa, adiknya sedang sekarat. Saat tiba di rumah sakit, Raka berlari menuju bangsal yang disebutkan dalam surat. Pintu kamar itu sedikit terbuka dan di dalamnya seorang gadis terbaring lemah dengan selang infus menempel di lengannya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya yang sayu masih memiliki sedikit kilauan yang pernah Raka kenal. "Nisa," suaranya hampir tak terdengar. Nisa perlahan menoleh. Begitu melihat Raka, matanya membesar. Air mata langsung menggenang di pelupuknya. "Kak Raka," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Tanpa pikir panjang, Raka mendekat dan menggenggam tangan adiknya. Tangannya terasa dingin, begitu lemah. "Aku mencarimu kemana-mana." Suara Raka bergetar. "Maaf, aku terlambat." Nisa tersenyum tipis, meskipun bibirnya tampak pecah-pecah. "Aku tahu kakak akan datang," ujarnya. Raka menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. "Siapa yang mengirimi surat itu padaku?" tanya Raka. Nisa terbatuk pelan. Temanku, dia tahu aku selalu merindukan kakak." Raka menggigit bibirnya. "Aku berjanji, aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Namun, Nisa hanya tersenyum lemah. Ia tahu waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Malam itu, Raka duduk di samping Nisa, menggenggam tangannya erat, seakan tidak ingin kehilangan lagi. Mereka bercerita tentang masa kecil mereka, tentang impian yang dulu mereka rajut bersama. Dan saat fajar mulai menyingsing, Nisa menarik napas pelan, lalu menghembuskannya untuk terakhir kali. Hari-hari setelah kematian Nisa terasa seperti mimpi buruk bagi Raka. Ia mengubur adiknya dengan tangannya sendiri, menaburkan bunga di atas makamnya dengan tangan gemetar. Namun, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Bayangan samar sering terlihat di sudut-sudut ruangan. Dan terkadang ia merasa ada seseorang yang duduk di samping ranjangnya, mengawasinya dalam gelap. Awalnya ia berpikir ini hanya karena pikirannya yang masih berkabung. Namun suatu malam, saat ia duduk di meja makan, lampu berkedip-kedip dan udara di sekitarnya
tiba-tiba menjadi dingin. Lalu sebuah suara lirih terdengar. "Kak Raka, Kak Raka." Raka tersentak, napasnya tercekat. Perlahan ia menoleh. Di sana di sudut ruangan berdiri seorang gadis berambut panjang dengan gaun putih lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit transparan. "Itu Nisa, Nisa!" Suara Raka nyaris tak keluar. Arwah Nisa hanya menatapnya tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak pelan. "Aku tidak bisa pergi, Kak." Raka berdiri, tubuhnya gemetar. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Nisa menunduk, suaranya lirih. "Aku masih terikat. Aku masih mencari sesuatu." "Apa yang kau cari?" Nisa menatapnya, kali ini dengan ekspresi yang lebih jelas, kesedihan. "Aku takut sendirian. Aku takut kakak akan melupakanku." Raka merasa dadanya sesak. Ia mendekat, mencoba mengulurkan tangan, tapi yang ia rasakan hanya udara dingin. "Aku tidak akan melupakanmu, Nisa. Tidak akan pernah," ucap Raka mantap. "Tapi aku tidak bisa melihat cahaya itu," lirih Nisa. Raka menggigit bibirnya. Ia pernah mendengar bahwa roh yang tidak bisa pergi adalah roh yang masih menyimpan penyesalan atau ketakutan. Dengan hati yang berat, ia berlutut di hadapan arwah adiknya. "Nisa, dengarkan aku. Kau tidak perlu takut lagi. Kau tidak sendirian." Mata Nisa bergetar. "Tapi kakak akan sendiri di sini." Raka tersenyum meski matanya basah. Aku akan baik-baik saja. Aku akan selalu membawa kenangan kita dalam hati." Nisa menatap Raka lama, sebelum akhirnya air mata menetes dari matanya yang kosong. "Terima kasih, kakak." Tubuhnya perlahan mulai bercahaya. Raka melihat Nisa tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum sosoknya perlahan memudar, berubah menjadi kilauan cahaya yang naik ke langit. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Nisa, Raka merasakan kehangatan di hatinya. Hari-hari berlalu, dan rasa kehilangan itu masih terasa. Raka mencoba untuk melangkah maju. Ia mulai membantu anak-anak yatim piatu yang terlantar, seperti dirinya dan Nisa dulu. Ia membangun rumah singgah kecil, tempat anak-anak yang kehilangan keluarga bisa merasa aman. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak itu, ia merasa Nisa ada di sana. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu berbisik lirih ke arah langit. "Selamat jalan, Nisa. Aku akan selalu mencintaimu." Dan di antara bintang-bintang yang bersinar, ia merasa ada satu cahaya yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Sejak malam itu, rumah Raka terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki aneh atau bayangan yang mengintainya dalam gelap. Ia tahu Nisa sudah pergi dengan tenang. Namun, kepergian Nisa menyisakan luka yang dalam di hati Raka. Ia mulai tenggelam dalam kesedihan.
sering duduk sendirian di kamar, menatap foto lama mereka berdua saat masih kecil. Ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Hingga suatu hari, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Raka membuka pintu dan mendapati seorang wanita tua berdiri di sana. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam, seakan bisa melihat jauh ke dalam jiwa seseorang. "Kamu pasti Raka," katanya. Raka mengernyit. "Iya, Bu. Siapa Anda?" Wanita itu menyerahkan sebuah amplop coklat yang sedikit lusuh. "Aku seorang perawat di panti jompo dekat rumah sakit tempat adikmu dirawat. Sebelum meninggal, Nisa menitipkan ini untukmu." Jantung Raka berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menerima amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan kecil yang rapi, khas Nisa. "Untuk Kak Raka. Jika kakak membaca ini, itu berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi aku ingin kakak tahu bahwa aku selalu menyayangimu. Bahkan saat kita terpisah begitu lama. Aku ingin meminta maaf karena tidak pernah mencarimu lebih awal. Setelah kebakaran panti asuhan, aku diadopsi oleh keluarga yang tidak menyayangiku. Aku melarikan diri saat berusia 14 tahun dan sejak saat itu hidup di jalanan. Aku sakit, Kak, dan aku tahu waktuku tidak lama. Tapi aku ingin kakak tahu satu hal yang selalu membuatku bertahan. Aku percaya kakak akan menemukanku. Aku percaya kakak akan datang. Terima kasih karena tidak pernah melupakanku. Sampai kita bertemu lagi di tempat yang lebih baik. Nisa." Tetesan air mata jatuh di atas kertas itu. Raka menggenggam surat itu erat-erat. Dadanya terasa sesak. Wanita tua itu menepuk bahunya pelan. "Adikmu gadis yang kuat. Meskipun dia sakit, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan kakaknya sebelum pergi," ujar wanita itu dengan lembut. Raka menghapus air matanya. Ia merasa bahwa ia belum melakukan cukup banyak untuk Nisa. Ia tidak ingin kenangan adiknya hanya berakhir sebagai duka yang menyakitkan. Ia ingin melakukan sesuatu. Dalam beberapa bulan setelah menerima surat itu, Raka mulai merancang sesuatu yang telah lama ada di pikirannya. Membangun rumah singgah untuk anak-anak yatim piatu dan mereka yang terlantar. Ia mengumpulkan tabungannya, menjual beberapa barang berharganya, dan mencari donatur yang mau membantu. Ia tahu ada banyak anak seperti dirinya dan Nisa yang kehilangan keluarga, yang terabaikan oleh dunia. Dengan kerja keras dan bantuan beberapa orang baik hati, akhirnya rumah singgah itu berdiri. Ia menamainya Rumah Cahaya Nisa sebagai bentuk penghormatan kepada adiknya. Anak-anak mulai berdatangan. Ada yang berasal dari jalanan, ada yang ditinggalkan orang tuanya, ada juga yang melarikan diri dari lingkungan yang penuh kekerasan. Raka memastikan mereka mendapatkan makanan, tempat tinggal,
serta pendidikan yang layak. Namun, pekerjaan ini tidak selalu mudah. Meskipun rumah singgah berjalan lancar, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, para penghuni sering mendengar suara tangisan samar dari lorong-lorong rumah. Beberapa anak mengaku melihat sosok seorang gadis berambut panjang berdiri di dekat jendela atau berjalan di halaman dengan tatapan kosong. Awalnya, Raka mengira ini hanya imajinasi anak-anak. Namun, suatu malam ia sendiri melihatnya. Saat ia sedang duduk di kantornya, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Udara di ruangan itu menjadi lebih dingin dan suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ketika ia menoleh, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana berdiri sosok Nisa. Namun berbeda dengan terakhir kali ia melihatnya. Kali ini Nisa tampak tidak seperti adiknya yang dulu. Wajahnya lebih pucat, matanya kosong, dan ada aura kesedihan yang mendalam terpancar darinya. "Nisa." Raka berdiri perlahan, mencoba mendekat. "Nisa." Raka berdiri perlahan, mencoba mendekat. Namun Nisa tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap kakaknya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Raka menelan ludah. "Kenapa kau kembali? Kau sudah pergi dengan tenang, kan?" Tiba-tiba suara Nisa terdengar, tetapi bukan suara lembut yang ia kenal. Suaranya terdengar serak, penuh kesedihan. "Aku belum menemukan tempatku." Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Lampu di rumah singgah sering berkedip sendiri. Barang-barang berpindah tempat tanpa alasan. Anak-anak mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mengaku merasakan kehadiran yang dingin saat tidur di malam hari. Raka tahu ia harus melakukan sesuatu. Raka mulai mencari cara untuk membantu adiknya pergi dengan tenang. Ia menemui seorang ustadz dan menceritakan semuanya. Ustadz itu mengatakan bahwa mungkin Nisa masih terikat dengan dunia ini karena sesuatu yang belum terselesaikan. Raka kembali ke rumah singgah dan merenung apa yang membuat Nisa tetap berada di sini. Kemudian ia teringat sesuatu, surat terakhir Nisa. Di sana Nisa mengatakan bahwa ia takut sendirian. Mungkin Nisa belum pergi karena masih merasa sendiri di alam sana. Maka malam itu Raka duduk di kamar dengan foto Nisa di tangannya. Dengan suara bergetar, ia berbicara seolah adiknya ada di sana. "Nisa, dengarkan kakak. Kau tidak sendirian. Kau tidak perlu takut lagi." Suasana di ruangan terasa lebih dingin, tetapi Raka melanjutkan, "Kakak akan selalu mencintaimu, akan selalu mengingatmu. Tapi sekarang sudah waktunya kau pergi. Jangan takut, ada cahaya di sana yang akan menuntunmu." Tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi lebih hangat. Raka merasakan ketenangan yang aneh, seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Dan untuk terakhir kalinya ia melihat Nisa. Kali ini Nisa tersenyum. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Tidak ada lagi tatapan kosong yang penuh kesakitan. "Kak Raka, terima kasih." Sosoknya perlahan memudar seperti debu yang terbawa angin. Dan setelah itu
tidak ada lagi gangguan di rumah singgah. Sejak malam itu, Raka merasa lebih damai. Ia tahu bahwa Nisa telah menemukan tempatnya, telah pergi ke tempat yang lebih baik. Namun, cintanya pada adiknya tidak akan pernah pudar. Ia terus menjalankan rumah cahaya Nisa, memastikan bahwa tidak ada anak lain yang harus mengalami kesepian dan penderitaan seperti yang dialami mereka dulu. Dan setiap kali ia melihat senyum anak-anak di rumah singgah, ia tahu bahwa Nisa pasti juga tersenyum dari tempatnya di sana. Sebab janji seorang kakak tidak akan pernah berakhir.